Hari ini kita ada acara kuliah umum ya, kuliah lapangan, yaitu dilaksanakan di Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru. Pesertanya adalah mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah UIN Antasari, PB UIN Antasari Banjarmasin. Berjumlah pesertanya sejumlah 31 orang. Nah, inilah generasi penerus bangsa ya, jadi pemimpin di masa yang akan datang. Mereka sedang dibekali pengetahuan praktis tentang rumah sakit syariah. Oke deh, nah ini sudah bersiap menerima materi tentang rumah sakit syariah. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Dr. Muhammad SADMA selaku Ketua Hubungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kepada Bapak waktu kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Sujud ya, sebagai perwakilan dari Direktur Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru. Yang kami hormati Ustadz Al-Fahmi. Beliau ini adalah Ketua Komite Syariah di RSI Sultan Agung Banjarbaru. Terima kasih MC telah mempersilahkan kepada saya untuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata pengantar mungkin ya, sambutan singkat. Para mahasiswa sekalian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Ekonomi Syariah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal penting yang ingin kita sampaikan sebagai pengantar dalam rangka untuk memberikan pembekalan kepada para generasi penerus bangsa ini ya, para mahasiswa-mahasiswi UIN ini yang nantinya akan barangkali ada yang tertarik untuk menjadi praktisi di lembaga bisnis syariah yang dalam hal ini adalah salah satunya berbentuk rumah sakit syariah. Jadi di SNM UI itu ada istilah lembaga keuangan syariah bank, yaitu bank syariah. Ada istilah lembaga keuangan non bank, yaitu istilahnya ada disebut misalnya adalah koperasi syariah. Kemudian juga ada asuransi syariah, kemudian ada pegadaian syariah, ada pasar modal syariah, dan lain-lain. Dan kemudian juga ada istilah yang dikenal dengan lembaga bisnis syariah atau disingkat dengan LBS. Di antaranya adalah hotel syariah, spa syariah, kolam renang syariah, dan lain-lain, termasuklah rumah sakit syariah. Nah, dalam konteks itu dunia bisnis syariah ini di UIN, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah ini dipelajari, salah satu mata kuliahnya adalah fikih muamalah kontemporer. Jadi pada kesempatan ini saya selaku dosen pembimbing ya, pengampu mata kuliah ini mencoba untuk memberikan perspektif lain dari pembelajaran fikih muamalah kontemporer ini. Tidak hanya belajar di atas kertas, tetapi juga barangkali kita berikan pembekalan melihat secara langsung bagaimana sih sebenarnya rumah sakit syariah itu ya. Sebagaimana yang kita ketahui, rumah sakit syariah yang ada di Kalimantan Selatan ini, dalam hal ini Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru ini adalah rumah sakit pertama swasta yang berbentuk syariah. Yang pemerintah punya adalah rumah sakit yang di Hulu Sungai Selatan itu, Hasan Basri ya, RSUD Hasan Basri itu adalah yang pertama rumah sakit syariah yang dimiliki oleh pemerintah. Sementara RSI ini Sultan Agung ini adalah rumah sakit pertama yang swasta yang memiliki label rumah sakit syariah. Nah, dalam konteks mata kuliah fikih muamalah kontemporer yang kita asuh, kita menekankan pembelajaran pada akad kontemporer ya, yaitu salah satunya adalah yang kita bahas itu akad yang ada di rumah sakit syariah. Saya sebagian sudah menyampaikannya di kelas kuliah.
mengenai hal tersebut secara umum. Namun ada lebih baik pada kesempatan ini nanti pihak Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru, terutama dari Komite Syariah, mungkin nanti bisa menjelaskan lebih detail, lebih mendalam, supaya anak-anak kita bisa paham sebenarnya akad-akad syariah apa saja sih yang digunakan di RSI Sultan Agung ini. Kemudian di samping dalam bentuk penjelasan, kita juga ingin mendapatkan apa istilahnya tuh penjelasan dalam bentuk melihat langsung gitu ya. Barangkali kalau ada waktu nanti kita minta pihak rumah sakit bisa memberikan kesempatan kepada para mahasiswa kita untuk melihat ya. Sebagaimana umpamanya kita pernah sampaikan bahwa rumah sakit syariah itu harus dikenakan hijab. Nah, bendanya kayak apa sih hijab yang ada di Rumah Sakit Sultan Agung ini? Bahkan kemarin ada mahasiswa yang tanya, bagaimana Pak kalau misalnya ada pasien kesurupan? Nah, itu kan kemarin ditanyakan ya. Nah, ini siapa yang kemarin tanya itu ya? Mahasiswa, kalau kita kesurupan ya, adakah layanan Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru yang bisa memberikan layanan untuk bisa mengatasi kesurupan ini? Nah, saya kira di sini lengkap, saya kira, karena saya juga menyaksikan secara langsung bahwa di rumah sakit ini lengkap, termasuk tadi istilahnya itu ada layanan Tibun Nabawi, di mana salah satu dari ahlinya itu adalah Ustadz Fahmi ini. Beliau ini bisa berkomunikasi dengan jin ya, bukan iblis, jin ya, dengan jin. Bisa berkomunikasi dan bisa berbicara langsung. Kalau mau prakteknya bisa nanti kita kalau ada waktu kita minta Dr. Sujud dan Ustadz Fahmi menghadirkan ahlinya yang bisa berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan makhluk gaib yang ada di dalam tubuh kita. Santet apalagi tadi sejenisnya, tapi cek order lah nomor 9. Jadi santet gini, pasien datang ke rumah sakit karena kita sifatnya pelayanan kesehatan ya di sini, melayani kesehatan, kita jual jasa untuk melayani kesehatan. Jadi pasien datang di sini itu misalnya berobat nih, datang gaduh gelisah, amuk-amuk segala macam. Alur yang pertama adalah kita terapkan pola pikirnya dulu nih, ini penyebabnya apakah ada yang mendasari atau memang tidak ada penyakit dari organiknya ya. Organik ya macam-macam. Misal di sini otaknya kah ada masalah, dari darahnya kah lagi infeksi, karena bisa jadi hal-hal tersebut itu bisa menyebabkan orang itu jadi kesadarannya menurun. Kemudian misalnya muntahnya darah segala macam, ternyata kebanyakan minum obat nyeri atau kebanyakan minum kopi. Nah, jadi jangan, pola pikir pertamanya dulu tuh kita cari penyebabnya dulu nih, sakitnya apa, dari saluran cernanya kah atau dan lain-lain, atau infeksi tadi di darahnya ketinggian dan ternyata angka virus lawan bakteri dalam tubuhnya bisa jadi menyebabkan orang tersebut tidak sadar, bisa merancau dan sebagainya. Jadi pertama-tama kalau dalam ilmu kedokteran itu kita cari penyebab organiknya dulu. Nah, dan juga di rumah sakit ini juga ada pelayanan spesialis saraf, spesialis kedokteran jiwa juga. Nah, apabila hal-hal tersebut belum mampu untuk mengobati misalnya, baru nanti disarankan ke Tibun Nabawi, pengobatan alternatifnya. Jadi tidak langsung, oh ini santet nih, hanya melihat belum bisa apa-apa segala macam, ya, tidak seperti itu. Jadi harus kaidah pengobatan pada umumnya dulu, baru nanti kita sarankan kalau misalkan sudah diobati macam-macam dan tidak mempan, pada saat dirawat inap, kok makin gaduh gelisah dan sebagainya macamnya, kita cari dulu penyebab utamanya. Dulu dari Mbak Putri ya tadi ya, terkait debuto yang mungkin nanti lu bisa live TikTok ya, jual debuto. Jadi sebenarnya pada rumah sakit awal, rumah sakit syariah yang terbentuk di Indonesia itu rumah sakit Sultan Agung. Jadi di sana tuh ada santri, kerajinan santri yang bagaimana mereka tuh mengolah dasar tayamum, cuman debunya tuh diolah. Ada tayamum kan aslinya kita ini tahu tayamum ya,
Di bawah ini kayak tamu. Cuma bagaimana caranya memudahkan pasien dan debunya itu diwadahkan. Nah, sehingga santri itu berpikir tanah yang ada di kita injak ini itu ada di lapisan tanah yang emang benar-benar belum tercampur apapun. Jadi tanah itu dikerok, digali, dikeluarkan, ya, tanpa sentuhan, ya. Kemudian tanah itu di blender lagi, di blender. Setelah blender dijemur, kemudian disterilkan lagi. Nah, lalu jadi debu tayamum. Jadi emang prosesnya itu dari debu yang paling bawah, tanah dari paling bawah dijadikan debu, seperti itu. Ya, itu adanya di Semarang. Tapi kalau kita nukar, coba cek di Shopee, debu tayamum itu ada. Cuma itu debunya lain daripada kreatif santri tadi. Ya, debunya itu lebih lembut, mungkin kalau kita pegang tuh kayak tepung. Nah, sehingga bantalan yang kita pakai di tayamum tadi, kalau kita menggunakan debu yang di Shopee tadi, itu akan cepat kotor karena itu lain seperti pasir. Ini terlalu lembut, kayak apa ya? Semen seperti itu. Ya, jadi yang kita pakai di sini yang tadi yang kreatif santri dari Sultan Agung tadi, debu tayamumnya. Ya. Kalau dijual kayaknya yang di Shopee aja. Kalau yang khusus di sini dapat kiriman dari Rumah Sakit Sultan Agung Semarang. Gitu, ya. Halo, aku Modi, aku perwakilan dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Aku ingin ngasih kesan-pesan dan pengalaman. Nah, tadi aku sangat menikmati materi-materi yang dibawakan sama pemateri. Materinya bagus-bagus banget. Rumah sakitnya juga enak, dingin, dapat konsumsi yang enak, dapat risol sama puding. Terus semuanya oke, tempat-tempatnya juga modern banget, udah sangat banyak dan luas juga, mewah, modern, pokoknya semuanya deh plus. Dan untuk pasien-pasien maupun orang-orang yang mau berobat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung itu sangat rekomendasi, selain juga bersih, terus mengikuti prinsip syariah di agama Islam. Di sana juga kayak fasilitasnya lengkap. So, itu aja, dah. Perkenalkan, saya perwakilan dari mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kesan saya terhadap Rumah Sakit Sultan Agung yang ada di Banjarbaru. Menurut saya rumah sakit tersebut sangat modern, tentunya sangat keren dan fasilitasnya pun memadai. Jadi sangat bagus dan sangat amat direkomendasikan untuk para pasien-pasien ataupun orang yang ingin berobat di sana. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.